kenal, dia bikin VT yang menyenggol Mamski, tapi dia nggak mau Mamski blok. Berarti dia kan pengen kayak coba untuk ribut ceritanya nih ya. Karena kan aku marah dong, dikontenin yang jelek-jelek kayak begitu, diomongin yang jelek-jelek begitu, pasti marah dong, ya kan? Tapi aku dengan santai aku bilang, aku nggak akan buka blognya kecuali kamu minta maaf bikin VT. Kamu tahu apa yang dia bilang? Kenapa, Mam? Bagus dong, aku bikin VT gitu viral langsung sampai 2,5 juta viewers. Tanpa ada perasaan gak enak. Unfollow aku udah blok dia. Tanpa ada perasaan gak enak, malu, atau apa kek. Masa lu gak malu? Lu kontenin gue, kontenin Doktif hanya untuk nyari viewers. Lu gak mikir ini tuh kita semua berjuang untuk kasusnya skincare abal-abal ini, supaya kita bisa menangin si Niki. Lu sendiri hanya untuk mikirin konten lu, yang memang viewersnya lu tuh follower lu masih dikit banget. Mungkin di situ yang dia tuh ngerasa kayak gerah ya. Gue pengen terkenal nih, gue pengen nih viewers gue nambah. Gak nambah-nambah, gak akan bisa nambah dari konten menjelekkan orang itu, gak akan bisa. Gak akan bisa. Suatu konten yang lu buat negatif untuk orang yang gak pernah ngomongin jelek tentang lu, gak pernah kita bikin masalah apapun sama orang itu, tiba-tiba hanya demi konten, nyari konten yang berantem, nyari konten yang musuhan. Mamski gak pernah terima, guys. Wallahi Mamski gak mau. Aku bilang, kamu bikin video permintaan maaf. Kamu tahu apa yang dia bilang? Ya udah berdua dong, kita berdua harus berdua. Lagi-lagi dia pengen mansosin ke Mamski secara brutal ya. Di depan co-host ada manajemen dia juga, teman-teman yang lain dari satu manajemen dia ada duduk di situ. Saksinya banyak, ada juga teman Mamski orang Bali juga duduk di situ. Ada. Mereka dengar. Mamski langsung bilang, "Tidak, saya tidak akan pernah mau. Kalau kamu mau minta maaf yang tulus, kamu bikin video sendiri, baru saya akan repost." Dan ternyata dia tidak bikin. Dia nggak bikin, dia malah membabi buta, makin ancur-ancurin Mamski, nama Mamski dan nama Doktif. Setelah yang Doktif dia up juga, itu aku betul-betul marah. Dan aku sempat senggol dia di live aku juga. Dan dia tersinggung karena waktu itu Mamski pokoknya jelasin lah kondisinya seperti apa yang sebenarnya. Dan dia WhatsApp aku. Parah banget. Nih kan, oh kayaknya di bawah. Dan dia WhatsApp aku, yang tolong yang, Sorry, oh ya, lagi live. Bentar ya yang, bentar ya guys. Tap layar. Oke, sekarang naik. Tap layar, Mamski naikin si Kanya dulu sebentar. Ke aku ya. Nih dia bilang begini. Padahal Mamski baik loh sama dia, guys. Udah sampai ngasih nomor handphone, bayangin. Waktu dia bilang jangan blok dong, Mam. Masa gitu aja Mamski marah. Aku bilang kamu keterlaluan loh. Udah bikin VT berkali-kali, kamu jelek-jelekin aku, terus aku blok kamu marah, kamu tersinggung gitu. Suruh aku buka blognya. Kamu bikin permintaan maaf dulu videonya. Nanti baru aku akan repost. Serius aku bilang gitu. Ya udah mana nggak mau berdua, Mam. Ayo Mam kita berdua. Aku nggak mau kalau berdua. Kamu harus sendiri. Aku bilang gitu. Terus dia minta nomor handphone kan. Aku kasih loh nomor aku yang benar, nomor aku. Tapi kurang ajar betul dia makin menjadi-jadi. Karena Mamsi minta dia untuk bikin VT sendiri supaya tahu dong nih orang bener-bener serius nggak, tulus nggak minta maafnya, nggak taunya boro-boro. Sama itu berdua. Sama, itu mereka berdua sama sayang. Semuanya udah dibawa ke pengadilannya Niki ya. Untuk pansos udah dibawa sama dia. Dan aku udah tahu ya, sahabatnya Niki yang deket banget sama keluarga Niki itu sahabat Mamski.
ya kan? Dan orang ini ngomong di depan sahabat gue, yang notabene kok temen deketnya di keluarga Niki juga. Jadi si ibu-ibu emak-emak pansos ini, ya lu mama pansos, lu udah bukan siapa-siapa lagi buat gue, karena lu udah ngomong di belakang gue, di depan temen gue. Parah banget, parah itu orang begitu tuh. Dia bilang begini sama aku, nih aku bacain aja, ya. Kak Emma, kenapa masih senggol-senggol aku sih? Di live kakak ada masalah apa kakak sama aku? Kayak orang pura-pura bodoh, pura-pura nggak ngerti. Terus aku bilang yang kontennya dia pahlawan bertopeng. Ya, dia ngomongin soal doktif. Saya bilang sama dia, kamu kemarin fitnah saya, sekarang kamu fitnah doktif. Yang mana doktif adalah saksi kunci untuk Nikita Mirzani. Kamu ini siapa ya? Aku pakai tanda tanya, huruf besar semua. Apa tujuan kamu dengan konten kamu menjatuhkan doktif? Terus dia forward konten-konten dari YouTube guys. Dan yang mam tolong pencet lagi ya. Gak usah nanti dulu. Yang mana beritanya yang dia ambil ini bisa jadi dari musuh kita. Berita yang dia ambil dari musuh kita. Ya. Jadi dia bilang kita nggak tahu ya ini berita yang dia kirim ini benar-benar valid atau enggak. Tapi intinya berita-berita yang menurut aku justru kita harus hati-hati gitu loh. Karena gini ya guys, dalam media itu bisa dua, bela kita atau yang jatuhin kita pesanan dari sebelah. Jadi aku akan mengutamakan sumbernya langsung dari orang yang bersangkutan, bukan dari media yang lain. Terus dia bilang, yang menjatuhkan doktif siapa kak? Bisa baca nggak kak? Katanya. Dia forward pemberitaannya, justru aku membenarkan Niki difitnah pihak sebelah berpihak kepada overclaim. Coba, dia bawa-bawa lagi nama Niki. Justru aku membenarkan Niki difitnah pihak sebelah berpihak kepada overclaim. Kasihan kan Niki, nggak ada hubungannya sama sekali. Dia edit pakai namanya Niki. Terus aku bilang, hello, kamu itu nggak paham ya? Yang diganti BPOM adalah nomor NA-nya. Saksi kunci Niki itu doktif. Kalau lu busukin saksi yang bisa, kok lu busukin saksi yang bisa bantu Niki sih? Dan dia nggak balas setelah itu. Ya, dia nggak balas setelah itu. Jadi orang-orang ini hanya mengambil keuntungannya untuk diri dia sendiri. Hanya untuk diri dia sendiri. Kalian boleh lihat dan boleh kalian protes ke aku kalau aku punya tujuan yang tidak benar, tidak baik. Aku tidak akan mungkin melaporkan salah satu pengacaranya RG ke Polres Jaksel. Silakan dicek LP-nya sudah ada. Kasusnya sedang berjalan diurus oleh Mas Sunan Kalijaga. Aku nggak mungkin kalau nggak bela Niki dengan betul-betul dari ketulusan hati aku, betul-betul aku dedikasikan waktu, tenaga, pikiran aku untuk kasus ini. Nggak mungkin aku sampai ke kepolisian ngelapor dan minta tolong memakai jasa dari law firmnya Sunan Kalijaga. Aku harus meeting. Fitnah yang keji yang sudah diberikan laki-laki lemes itu adalah kemarin saat sidang aku keluar katanya pulang. Itu bohong. Aku pergi keluar untuk mantau dari handphone aku lewat siapapun yang masih bisa live, media, jurnalis yang masih bisa live. Dan aku bersama kakak Loli. Kamu lihat si Loli, tahu kan Loli? Tahu nggak kalian Loli? Yang ini loh guys orangnya. Loli. Rolanda Loli, kalian tahu kan? Iya mam, kemarin dia bilang begitu. Itu fitnah luar biasa. Dia bilang saya pulang. Mamski ada di cafe. Di sampingnya Umara itu ada cafe untuk ngopi. Aku meeting bersama dengan Mas Andi. Bersama dengan Loli. Rolanda Loli. Untuk kasus yang ada di Polres Jakarta Selatan. Sambil mantau live-nya dari teman-teman media yang masih ada di dalam. Kamu sudah membuat berita fitnah yang keji ya. Hanya untuk pansos kamu. Itu jahat sekali.
Itu sangat jahat dan sangat keji. Saya nggak akan diam aja. Saya ada di timnya Sunan Kalijaga. Kamu masih terus seperti itu, saya akan laporkan kamu. Saya akan laporkan kamu sudah memecah belah di dalam kubunya Nikita Mirzani. Ya, saya sedang meeting bersama dengan Mas Andi. Mas Andi pengacara saya. Kamu bilang saya pulang, kamu fitnah. Saya ada di situ, saya pantau dari HP saya untuk live dari media yang masih ada, dari jurnalis yang masih ada. Saya bisa kerjakan dua hal sekaligus. Kamu bisa apa? Kamu bisanya hanya kontenin saya. Saya kerjakan dua hal sekaligus. Laporan Polres Jakarta Selatan bersama dengan Mas Andi, pengacara saya dari tim law firmnya Sunan Kalijaga, yang dari pagi sudah ada di pengadilan untuk ketemu sama saya. Dan juga saya ketemu dengan saksi yang bersaksi untuk laporan LP di Polres Jakarta Selatan. Tapi kamu fitnah saya berkali-kali. Ya, hanya untuk dapetin naikin incitement kamu. Hanya untuk menaikkan incitement kamu. Seorang konten kreator sangat hina sudah memecah belah di dalam kubunya Nikita Mirzani. Itu penghinaan buat saya. Ya. Saya keluarkan tenaga, pikiran, semua saya fokuskan untuk kasus ini. Tapi ada sampah yang mengganggu setiap hari hanya untuk membuat konten yang tidak berpunya manfaat. Konten apa itu? Memecah belah, memfitnah. Saya di samping di kafe tidak pulang. Saya bersama Mas Andi, pengacara saya dari law firmnya Sunan Kalijaga. Saya bersama dengan Rolanda Loli, sebagai saksi yang bantu saya di Polres Jakarta Selatan untuk kasus melawan salah satu kuasa hukumnya RG, yang juga ada kasus di TV One yang sudah dilaporkan oleh Mas Sunan Kalijaga juga. Tapi kamu membuat fitnah kepada saya. Ya, kurang ajar kamu tuh yang dibawa sama si wanita berbaju prok itu ya. Saya udah nggak respect sama kamu. Kamu saya diam-diamkan, kamu semakin menjadi-jadi. Kamu bawa semua ke situ. Teman pengacara yang dulu bermasalah sama Nikita, kamu bawa ke pengadilan. Sekarang semua teman kamu yang satu tim sama kamu, dalam satu grup yang tidak laku itu ya, yang tidak dapat hati masyarakat, karena selalu bikin konten receh, kamu bawa juga ke situ. Parah banget. Itu fitnah yang sangat keji. Ya. Saya tidak akan mau sebutkan nama kamu karena apa? Biarin netizen yang cari. Netizen pasti lebih pintar dari saya. Pasti lebih pintar daripada Mamski. Namanya netizen itu bisa cari cepet. Orangnya siapa nggak akan saya sebut nama dia. Hanya bikin dia terkenal aja. Amit-amit. Nauzubillah min dzalik. Padahal kita semua fokus buat Nikita. Sudah tinggal 3-4 kali lagi sidang guys. Selesai putusan guys. Yeah. Thank you sayang. Dari awal kalau masih nggak tulus seperti yang si bacotnya laki-laki lemes itu bilang, ngapain gue laporin ke polisi? Sampai tengah malam. Masih meeting. Masih terus pantau. Tahu sendiri kepolisian kan? Banyak kasus yang mereka tangani. Kalau nggak kita terus liatin, terus kita tanya, nggak naik nanti kasusnya. Udah gitu, Mamski kan harus juga ketemu sama saksi yang juga melihat tayangannya si pengacara itu tuh, pengacaranya si RG sama dokter A yang di Medan. Itu kan yang Mamski laporkan, sama persis seperti yang dilaporkan Barbie dan
Sunan, Mas Sunan Kalijaga. Tapi laki-laki lemes ini bilang Mamski nggak tulus lah, bilang Mamski jualan lah. Ini fitnah kedua ya. Soal jualan keranjang kuning katanya aku tidak menjual barangnya Nikita Mirzani. Kalian silakan record ini ya sebagai saksi ya kalian semuanya teman-teman, bahwa betapa ini orang mungkin orang bayaran mungkin hanya untuk menghancurkan orang-orang yang ngebela Niki karena dia serang Mamski terus. Siapa lagi coba yang bisa ngangkat kontennya untuk pengadilan, untuk ngerujak tim sana? Sudah nggak banyak guys, sudah tidak banyak. Buat ngerujak yang betul-betul masif ya, yang followersnya banyak, followersnya ada di 2 sosmed, dan followersnya bukan cuma puluhan ribu ya, kayak akunnya lu. Akun lu itu followers lu cuma sedikit banget. Follower gue jutaan. Gue ngomong tentang Niki semua orang denger. Tahu lu? Gue ngomong tentang persidangan semua orang denger. Semua orang yang punya jabatan yang seumuran sama gue denger. Yang kenal gue artis senior tuh semuanya denger. Kenapa gue penting untuk bersuara? Karena semua orang denger. Takut mereka sama gue. Lu mau jatuhin gue, lu mau jatuhin Niki. Lu mau jatuhin Niki, lu mau jatuhin gue. Hah? Tahu nggak lu? Ini bukti ya buat teman-teman semua bahwa gue mendukung Niki Store karena gue adalah afiliasi dengan produknya Niki. Dan dia bilang gue nggak pernah jualan produknya Niki. Itu bohong. Itu satu. Kedua, di dalam persidangan gue tidak pernah jualan. Di persidangan komen gue matikan dan keranjang kuning sudah tidak ada. Gue jualan pada saat gue belum masuk ruang sidang. Karena apa? Itu tanggung jawab gue sebagai afiliator bekerja sama dengan TikTok. Ya, sudah dibayar, sudah punya kontrak, harus mengerjakan sesuai dengan pekerjaan gue. Jangan lu ganggu. Lu siapa? Follower lu cuma sedikit, makanya lu nggak bisa jualan. Lu nggak usah iri sama gue. Ya, lu pun menyuarakan Niki nggak sebesar gue menyuarakan Niki sampai menggaung kemana-mana. Lo tahu sampai semua pakai, semua ambil VT gue. Lu siapa? Lu bukan siapa-siapa. Tahu lu? Lu siapa? Bukan siapa-siapa.